Itu jawabannya adalah pelajaran pertama matematik, Pak. Matematik itu biasanya teman-teman anu apa yang bikin ribut anak bapak. Dia banyak pertanyaannya. Kalau tidak ada anak bapak, tidak garing belajarnya. Alhamdulillah lah. Nah, kita lihat juga ini yang ketiga, yang keempat ini ilustrasinya. Kalau dia bawa koper, berdasi, prima pelayanannya. Tapi kalau yang miskin, tidak ada di counternya. Kita ini 3 bulan lagi jadinya, Pak. Tapi kalau yang ini ngurus IMB, tapi kalau yang berdasi langsung dapat. Ini kondisi-kondisi yang kita lihat fenomena ragam fenomena ASN hari ini. Padahal yang dialami seperti ini sebenarnya harapan masyarakat itu. Dia bekerja lebih baik, dia bekerja lebih cepat, dia bekerja lebih baru, dia bekerja lebih murah, dia bekerja sederhana. Dia better, faster, newer, cheaper, dan more simple. Ini harapannya. Akhirnya apa? Kalau ini kita berikan, maka rakyat itu puas dia. Dan bahagia itu publik. Nah, sekarang itu yang kita harapkan ke sini. Sekarang kita melihat mengapa harapan masyarakat itu tidak tercapai. Mengapa ragam fenomena tadi terjadi? Apa sebab penyebab ragam fenomena kinerja ASN terjadi? Mengapa harapan masyarakat pelayan publik tidak terwujud? Jawabannya adalah di kompetensi yang dimiliki oleh ASN. Timbul pertanyaan Bapak, Pak, saya kok dibilang tidak punya kompetensi? Saya S2, saya S1. Nanti kita lihat kompetensi manakah yang kita tidak punya. Untuk itu, saya akan eh, tayangkan sebuah lagu untuk sama-sama kita renungkan bagaimana kita ke depan untuk bisa memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Si mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita menunjukkan berita perjalanan abadi. Oh, 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 oh. Kita pasti ingat tragedi yang ini. Kenapa harus mereka yang terlihat berjuang harus kita berdua atas nama jiwa bagi hadikan cipta. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bapak Ibu adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di pundak Ibu sejuta harapan, sejuta harapan dia oleh masyarakat. Atas kasihnya
Hari ini, rakyat berharap kepada ibu sekalian, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik. Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih dari sekian ratus ribu yang pengen jadi P3K. Apa ini Bapak Ibu sia-siakan? Di belakang Bapak Ibu, hari ini, orang tua, Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak, berharap Bapak Ibu menjadi P3K terbaik. Renungkanlah hari ini, saya adalah orang-orang yang terpilih menjadi P3K terbaik. Camkanlah diri Anda. Anda adalah orang-orang yang terpilih. Tantangan Anda semakin berat pada hari ini. Dunia berubah. Dunia semakin maju. Tentunya saya yakin kalau dalam diri Bapak itu memahami bahwasanya Anda adalah orang terpilih, Anda akan berbuat untuk kemajuan bangsa ini. Anda akan berbuat untuk kemajuan negeri Anda. Anda berbuat untuk kemajuan Indonesia ini. Dan bahkan kita berharap ke depan bisa menjadi negara yang maju. Bisa menunjukkan Indonesia yang maju. Indonesia yang emas 2020, 2045. Sekali lagi, camkanlah diri Anda. Anda adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi P3K. Mudah-mudahan harapan rakyat dapat Anda wujudkan sebagai seorang P3K yang terbaik di mana Anda bekerja hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi renungan bagi Anda semua untuk kita bekerja ke depan lebih baik. Kita masih bertemu matahari pada di untuk memberikan bintang. Kita dapat mencoba pinjam catatannya sampai Sekali lagi, saya mengharapkan Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih dan terbaik di P3K. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi ini. Kita lanjut materi berikutnya. Bagaimana arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan sumber daya manusia itu? Ada 6 dimensi arah kebijakannya. Kita lihat yang pertama nilai dasar dan kode etik. Dua dimensi hari ini telah digabung menjadi namanya core value berakhlak. Bapak Ibu mungkin di MOC sudah belajar apa itu core value berakhlak. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, harmonis, loyal dan kolaboratif. Bapak udah belajar ini. Masing-masing core value itu ada nilai-nilainya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya. Dimensi ketiga adalah bagaimana meningkatkan pengetahuannya. Dimensi keempat, meningkatkan keterampilannya. Dimensi kelima adalah sikapnya. Dan dimensi keenam adalah kompetensinya. 6 dimensi ini akan membangun profesionalisme ASN. Jadi diperlukan keenamnya. Salah satu saja kurang, maka kita tidak bisa mewujudkan profesionalisme ASN itu. Contohnya, dia punya pengetahuan, punya skill, tapi sikapnya tidak bagus, tidak profesional. Dia punya skill, punya sikap, tapi pengetahuannya kurang, dia juga tidak profesional.
Jadi saya berharap sekalian bahwasanya 6 dimensi ini mampu kita wujudkan yang namanya ASN yang profesionalisme itu. Maka bagaimana strateginya dibuat oleh BPSDM sebagai lembaga pelatihan? Maka dilakukan dengan peningkatan kompetensi manajerialnya. Yang kedua, peningkatan teknis dan fungsionalnya. Yang ketiga, peningkatan sosial kulturnya. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan pelatihan. Jadi, 4 dimensi ini lagi, 4 hal ini strategi yang kita perlu lakukan ke depan. Agar kita bisa melakukan pembangunan sumber daya manusia ke depan. Yang keempat ini yang sangat urgen juga. Meningkatkan kualitas layanan pelatihan. Artinya, contohnya kalau secara klasikal nampak dia. Bagaimana Bapak Ibu itu dilayani oleh aparaturnya. Kalau kami di lembaga ini, bagaimana BPSD melayani Bapak Ibu peserta pelatihan. Dan bahkan aspek tempat tidurnya, tempat makannya, kita atur. Kita layani yang terbaik. Nah, dalam klasikal ini juga sama. Namun ini dituntut bagi Anda untuk kita sama-sama. Jadi layanan ini sangat terkait tidak bisa satu arah, tapi di dua arah ke depan. Ini kita bisa lakukan. Sekarang, apa yang latar belakang pentingnya pegang kompetensi bagi kepentingan negara? Minimal ada 3. Yang pertama, tuntutan perubahan dan kebutuhan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu menuntut yang namanya keterbukaan, transparan. Yang menuntut namanya akuntabilitas, tanggung jawab. Jadi tuntutan perubahan dan kebutuhan reformasi itu sudah jawab hari ini. Yang namanya keterbukaan, yang namanya transparan, yang namanya tanggung jawab. Sederhana saja hari ini. Dulu, waktu orang jadi pegawai negeri sipil, gaji dibayar secara langsung. Hari ini ditransfer ke rekening masing-masing. Berarti apa? Transparan dan akuntabel. Tidak ada pemotongan. Dulu ada pemotongan dan sebagainya. Nah, ini perilaku negatifnya. Nah, sekarang dengan reformasi birokrasi yang punya prinsip yang namanya keterbukaan, pertanggungjawaban, clear dia. Akhirnya apa? Dengan rekening. Banyak sekali hari ini yang namanya kebutuhan reformasi hari ini yang kita bisa lihat. Contoh, di bidang pelayanan publik hari ini. Maka pelayanannya pasti terbuka. Pasti jelas. Apa sih persyaratannya? Apa sih prosedurnya? Nggak bisa ditutup-tutup lagi. Yang kedua, transformasi birokrasi dan sumber daya manusia yang berkompeten. Jadi ke depan ini menuntut sumber daya manusia itu yang memiliki kompetensi, punya kompeten dia. Ada perubahannya, ada peningkatannya. Adanya perubahan birokrasi dan sumber daya manusia yang semakin baik ke depan ini. Maka diperlukanlah pengembangan kompetensi itu. Dan bahkan di PP disebutkan, setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Dan rangka apa? Dalam rangka mewujudkan transformasi birokrasi dan sumber daya manusia yang berkompeten. Yang ketiga, terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur negara. Ada kesenjangannya. Setelah itu, minimal inilah latar belakang mengapa mengapa perlu pengembangan kompetensi. Baik, ada yang bertanya sampai sini? Saya lihat ada relesan nampaknya. Kalau bagi yang bertanya silakan raise hand dan kita kita bisa diskusi.
Atau ada langsung loh, silakan saja kalau ada yang langsung mungkin dibuka apanya audionya untuk kita bertanya lebih dalam. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Apa itu kompetensi aparatur negara? Kita lihat Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyebutkan apa? Kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja sesuai standarisasi. Ada kata kunci ini, bahwasanya kompetensi itu meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai standar yang diinginkan. Kalau kita di kantor, bagaimana pengetahuan, keterampilan sikap kita sesuai standarnya. Kalau Anda guru, bagaimana standar guru terpenuhi pengetahuannya, keterampilan sikapnya. Kita lihat pendapat yang kedua. International Organization for Standardization menyebutkan kompetensi adalah suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ada kata kuncinya. Kompetensi itulah kemampuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi kalau Anda seorang guru, harapannya apa? Bagaimana menciptakan atau mewujudkan peserta didik yang baik, yang meningkat, tidak hanya pengetahuan, juga keterampilannya. Kemudian kita coba lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dia tegaskan bahwasanya kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dipenuhi oleh ASN dalam menjalankan fungsi dan tugas secara efisien dan efektif. Ada kata kunci di sini. Pengetahuan, keterampilan, sikap agar kita bekerja efisien dan efektif. Contoh hari ini kita bisa lihat ada komputer, teknologinya kadang-kadang tidak berfungsi, tidak efektif efisien. Kenapa? Karena banyak program-program tidak dikuasai oleh aparaturnya. Sehingga tidak sesuai kompetensinya, tidak sesuai standarnya. Ada lagi hari ini, banyak peralatan teknologi digunakan, tapi tidak efisien efektif. Ini yang kita bisa lihat bahwasanya apa itu kompetensi. Nah, kita lihat hari ini jenis kompetensinya. Ada 3 kompetensi diharapkan bagi aparatur itu. Yang pertama, kompetensi teknis. Diukur dari tingkat spesialisasi pendidikannya. Kalau Anda sarjana pendidikan, pasti berbeda dengan sarjana kehutanan. Pasti berbeda dengan dokter. Pasti berbeda dengan bidan. Kenapa? Punya kompetensi yang berbeda teknisnya. Yang kedua, dilihat dari pelatihan teknisnya dan pelatihan fungsionalnya. Yang tak kalah penting adalah pengalaman kerja secara teknis. Seorang guru punya pengalaman, dia bangun kompetensi. Seorang bidan, dia punya pengalaman, dia punya kompetensi. Seorang dokter, dia punya pengalaman, dia bangun kompetensi. Itulah kompetensi teknisnya. Yang kedua, kompetensi manajerial. Diukur dari tingkat pendidikan juga. Tentunya pendidikan memberi background, dasar dia jadi pemimpin ke depan itu. Bisa bisa memanage dia ke depan. Bisa dilihat lagi pelatihan struktural dan manajemen dan pengalaman kepemimpinannya. Semakin banyak dia pengalaman kepemimpinan, maka dia akan memiliki kompetensi manajerialnya. Karena saya sampaikan pada Anda, sewaktu tahun 99, saya diangkat jadi kepala bagian umum Biro Kepegawaian, staf saya tua-tua. Perlu kompetensi menghadapi orang tua agar dia bisa bekerja sama dengan kita. Sekarang, setelah sekian tahun berlalu, staf saya muda-muda. Lain lagi strateginya kita lihat. Nggak bisa pola lama kita buat hari ini.
Maka kita perlu cara-cara pendekatan tertentu menghadapi anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak zilenial hari ini. Yang ketiga, kompetensi sosial kultur. Diukur dari pelatihan sosial kulturnya, pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku budaya, sehingga memiliki perilaku yang sesuai dengan norma, aturan kehidupan serta wawasan kebangsaan. Kita bisa lihat hari ini, sosial kultur ini, kalau kita dalam bekerja itu menghadapi orang yang beda agama, beda suku, beda budaya, membangun kompetensinya kita. Sama kalau Bapak Ibu sekalian hari ini, seorang guru tentunya bertugas di daerah-daerah tertentu menuntut sosial kultur yang ada saat itu, menuntut kearifan lokal yang berlaku di situ. Itu menjadi kompetensi sosial kultur Bapak Ibu sekalian. Contohnya mungkin Bapak Ibu sekalian bertugas di daerah yang dominannya orang Jawa, tapi akan terbangun sosial kulturnya lain. Bagaimana ini perilaku ini akan terwujud dia? Itu kompetensi sosial kultur. Kita lanjut. Jenis kompetensi kita lihat tadi. Contohnya teknis, analisa kebijakan, pengembangan inovasi, komunikasi efektif, manajerial kepemimpinan, sosial kultur, masalah integritas, keteladanan, membangun budaya, membangun karakter budaya nasional dari publik. Ini contoh-contoh kompetensinya. Sekarang kita lihat berikutnya. Mana yang kita fokus hari ini? Apakah kita fokus di kompetensi teknis untuk bangun kompetensi? Apakah kita fokus di manajerial untuk membangun agility? Atau kita fokus hari ini sosial kultur untuk bangun capacity? Kita lihat hari ini. Hari ini kejadian, kita fokus kepada kompetensi teknis. Kita lupa membangun kompetensi sosial kultur, kapasitinya. Rusaknya hari ini bangsa kita, jeleknya perilaku aparatur kita hari ini, kita lupa membangun namanya kompetensi sosial kultur ini. Itu yang saya bilang di awal tadi, ragam fenomena yang terjadi di kita hari ini adalah kita tidak memiliki kompetensi sosial kultur. Rasa malu kita itu tidak ada lagi. Beda dengan Jepang, beda dengan Korea, beda negara lain. Di Jepang contohnya, mengapa negara itu bisa maju 120 tahun? Mengapa Korea bisa maju dalam waktu 60 tahun? Kenapa? Mereka mengembangkan kompetensi sosial kulturnya. Dia bangun kapasiti rakyatnya. Apa contohnya? Sederhana saja kalau di Jepang. Di Jepang itu orang tua dilarang mengantar anak ke sekolah. Jadi kalau anak SD itu jalan kaki dari rumahnya. Dia perkirakan jam berapa dia sampai ke sekolahnya. Jam berapa dia harus berangkat. Anak SMP juga sama. Anak SMA juga sama. Dan bahkan di Jepang anak SMA itu tidak dibolehkan membawa kendaraan pribadi. Dia ikut kendaraan umum agar terbangun kompetensi sosial kulturnya. Di kita kan nggak ada ini aturannya. Kalau dapat orang tua bisa masuk kelas dia. Rusak nggak kita hari ini? Inilah yang kita alami hari ini. Kalau kita bandingkan Jepang itu. Jadi Jepang itu seorang anak, dia akan berangkat ke sekolah, akan terbangun akan bangun kapasitinya. Kemudian dia akan
berkomunikasi dengan temannya. Tunggu saya lihat yang rumah dilewatinya. Apa? Rasa kebersamaan dibangun di Jepang itu. Kenapa? Mereka pulang, berangkat sekolah, pulang sama-sama, berangkat sekolah juga sama-sama. Ada ikatan batin di mereka. Di kita hari ini kan tidak. Diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Dan bahkan dapat orang tuanya masuk kelas. Ini kegambaran kita bisa lihat. Yang kedua, saya bilang tadi baru kita agility-nya, benjelelnya, kompetensi kelincahan pimpinan itu mengelola organisasinya. Maka baru dikembangkan kompetensi teknisnya. Ini yang kita harapkan ke depan. Kita lihat dalam Permenpan 38 2017 ada 9 kompetensi ASN itu. Tapi 9 itu rata-ratanya ada di capacity. Tapi nggak pernah kita kembangkan. Contohnya integritas, itu di kapasitinya. Kerjasama di kapasitinya dibangun. Komunikasi di kapasitinya juga banyak. Orientasi hasil, itu mungkin di semua level. Plan public di kapasitinya. Pengembangan diri dan orang lain di kapasitinya. Pengambilan keputusan, mungkin di semua level. Mengelola perubahan di kapasitinya. Peringkat bangsa juga di kapasitinya. Lihat, hampir 7 kompetensi ASN itu ada di kapasitinya. Itu saya bilang tadi Bapak sekalian. Kita punya pendidikannya mungkin tinggi, satu sisi, tapi kompetensi sosial kultur kita yang lemah hari ini. Akibatnya ragam fenomena yang saya sampaikan di awal tadi terjadilah di pemerintah kita hari ini. Baik, sampai sini yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini jenis pengembangan kompetensi aparatur negara. Dapat dilakukan melalui 3 pendekatan pola. Yang pertama klasikal, dalam tatap muka dia. Yang kedua non klasikal kayak hari ini. Kita menggunakan sarana Zoom sehingga kita bisa berkomunikasi hari ini. Yang ketiga adalah hybrid, gabungan antara klasikal dan non klasikal. Contohnya kayak pembukaan tadi sebenarnya hybrid. Ada orang di kelas sana, berapa orang, dan kita ikut dari luar. Jadi pembukaan itu sebenarnya kalau dibuat di pelatihan, pelatihan hybrid. Kenapa? Di tempat acara pembukaan ada sekian banyak orang, dia langsung. Dia klasikal. Kita non klasikal. Akhirnya itu gabungan. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi sosial kultur itu. Kita menyadari hari ini masalah kita di sosial kultur. Bagaimana kita bisa meningkatkannya? Yang pertama adalah baik. Ada yang bertanya nampaknya ini. Silakan deh. Saya lihat ada namanya Pak David ya. Silakan Pak David kalau ingin bertanya. Ada Khairul. Ada yang bertanya, silakan Pak. Silakan Pak David. Silakan Pak David. Suaranya tolong dibuka PIC. Belum buka suaranya Pak David.
Masih ada namanya Carol Muslim. Pak David dulu deh, tolong dibuka suaranya. Pak Carol bisa ngomong atau Pak David yang ngomong lebih dulu? Ada tiga malah. Ini udah. Tolong PSC bisa dibuka nggak suaranya? Pesertanya. Suara Pak Carol bisa Pak Carol, silakan Pak Carol. Silakan Pak Carol. Nggak dengar suaranya Pak. Bisa diperkuat Pak. Nggak dengar ya. Tolong PSC, bisa nggak PSC-nya? Kunci lagi suaranya. Baik, ini udah ada yang 4 orang raise hand, tapi suaranya tadi Pak Khairul suara nggak kedengaran. Apa sebabnya? Sekarang coba yang dengar ini, siapa yang bisa di Ibu Asus? Silakan Bu Asus kalau dengar suaranya. Coba tes dulu suara deh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. baik. Ibu Asus kedengar suara. Silakan Bu Asus. Terima kasih atas waktunya, Pak. Tadi saya sudah coba nama saya itu 419 Supia SAK berasal dari SMP Negeri 2 Pujut, Rokan Hilir. Jadi yang ingin saya tanyakan, geletek ini Pak. Iya. Tadi di awal ada disampaikan perbedaan pendidikan di Jepang dengan di Indonesia sangat berkaitan dengan kita-kita sekarang ini. Anak di Jepang SD sampai SMP mandiri dia, berangkat sekolah sendiri. Bahkan di SMA tidak boleh memakai kendaraan. Kalau di tempat kita, khususnya kami di Kecamatan Bukit ini, anak SD aja sudah pakai kendaraan, Pak. Diantar, ditunggu, di SMP begitu manja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang menyebabkan ketidakmampuan anak-anak kita tadi berangkat ke sendiri dan ketakutan orang tua mengantar anak sampai mengantarkan anaknya itu sampai ke depan pintu kelas. Kok jauh beda? Nah, di sini apakah yang menjadi masalah kita? Apakah kurang percayanya orang tua terhadap lingkungan sekitar atau saking sayangnya orang tua atau memang anak-anak kita itu terlalu manja. Mohon solusi dan penyebab dan caranya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan cukup berat untuk dijawab. Sebenarnya. Ada 3 kemungkinan Bu bilang tadi. Apakah lingkungan kita tuh aman nggak? Menjamin nggak anak berangkat sekolah? Bisa iya, bisa tidak. Di Jepang itu terjamin, Bu. Jadi di Jepang itu penataan kota, penataan desanya teratur, Bu. Di mana ada pemukiman, di situ ada sekolah. Di kita tidak ada itu. Itu masalahnya pertama, Bu. Jadi ini kesalahan daripada pemerintah sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan. Bisa jadi. Kadang orang tua ini berlebih, Bu. Tidak mau anaknya susah. Dia bilang, dulu aku susah sekolah. Sekarang ngapain saya susahkan anak saya? Saya bisa antar. Saya punya harta. Saya punya uang. Ini nak menyonat. Iya. Ini kita bisa ada yang kedua, Bu. Susah dah. Yang ketiga adalah, ini yang kita sayangkan. Perilaku yang tidak mandiri dari masyarakat kita, Bu. Akhirnya sampai di bawah dewasa, ini yang bikin rusak kita hari ini, Bu. Akhirnya apa? Perilaku-perilaku ini akhirnya
bertahan dalam diri seorang di kapasitinya. Dia tidak timbul, tidak bangun rasa empatinya. Rasa kasih sayang tidak ada lagi sama teman. Apalagi sekarang serana terjadi. HP, game, macam-macam. Akhirnya apa? Lebih ke sana, Bu. Itu membuat di Jepang itu dia pastikan, Bu. Dan bahkan kemarin Jepang lebih viral lagi. Setiap sebulan sekali, orang tuanya wajib menjaga persimpangan jalan di mana anaknya akan lewat, Bu. Hebat nggak orang sana? Itu Jepang, Bu. Jadi ini Bu yang saya bilang tadi. Jadi bagaimana solusinya? Ini kerja sama-sama. Nggak bisa kerja sekolah sendiri. Nggak bisa kerja dari RT RW, dari pemerintah, tapi dari orang tua juga. Komitmen orang tua Bu membangun ini. Nah, lingkungan ini juga berpengaruh. Apabila semuanya berpunya sama, saya yakin kita bisa wujudkan. Itulah Bu Asus kalau saya bilang dari hari ini. Maaf namanya mungkin salah saya karena Ibu bilang tadi susah untuk menulisnya. Ibu Ani itu. Saya minta bantu sama anak Ibu nanti ke depan nantinya. Ya Bu ya. Baik, yang punya Ibu udah saya jawab. Silakan lagi yang berikutnya. Ini ada yang banyak ini. Ada namanya Ibu Mastina Aprina Manurung. Pak, ada lagi di bawahnya Pak Jiswanto. Ini makin banyak ini. Silakan aja nih. Atau yang mana lebih punya suara deh. Tadi Pak Kerul saya lihat nggak kenal suaranya. Dia ngomong tapi suara nggak dengar ini. Baik, Ibu apa lagi? Pak David bisa Pak David mau ngomong? Silakan Pak David. Dari atas dulu lagi kita coba. Pak David bisa suaranya belum terbuka, masih merah. Anu apa audionya? Bisa Pak David? Baik, kalau Ibu David tidak bisa, kita pindah ke Ibu Mastina Eprita Manurung. Silakan Bu, bicara. Itu belum tanda. Oke, silakan Bu. Suaranya. Ya, Baik, suara Ibu ya, sudah saya dengar. sudah dengar, Pak? Sudah. Oke, baik, selamat siang. Ini saya mau minta ininya aja, Pak. Apa namanya, materinya sangat memberkati, sangat memberikan masukan yang baik sama kami. Kami bisa minta apanya, Pak? Kopian materinya, Pak. Baik Bu, nanti saya sharekan Bu di apa di kolom chat materinya. Ibu Iya, bisa download nantinya ya. iya, Pak. Ya, Oke. makasih, Pak. Baik, materinya. Ya. Baik. Sekarang masih ada di bawahnya itu eh, Bapak Giswanto. Oke. Ah, baik, saudara dengan Pak Giswanto. Silakan Pak Giswanto. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan apresiasi dan cukup presentatif materi pada hari ini, cukup menarik sekali Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kompetensi ASN yang harus diharapkan tadi. Ada terjadi siklus terbalik Pak ya, artinya teknis dengan apa namanya sosiokultur itu gitu. Nah, bagaimana cara untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan dari ASN atau metode yang tadinya tidak terbalik ya, sehingga teknisnya lebih apa namanya kompetensinya lebih ini daripada kapasitinya. Nah, ini yang kultur ini kita mungkin katakanlah di Indonesia ya, terkait tadi yang sebagaimana disampaikan dari Jepang. uh, Sejak dini kita dari PAUD mungkin sampai TK atau sampai juga nanti ke SD jenjang SLTA gitu ya sampai ke perguruan tinggi. Nah ini perlu kita apa yang namanya perlu kita uh, apa nama budayakan hal-hal yang mungkin disampaikan tadi bagaimana capacity-nya itu lebih apa namanya lebih meningkat ketimbang daripada teknisnya. Maka oleh sebab itu kami juga sebagai tenaga pendidik di sini juga Pak banyak sekali didorong oleh perubahan-perubahan daripada
metode pembelajaran itu. Sekarang kita Kumar, kurikulum Merdeka, kemudian kemarin K13 dan sebagainya. Apakah ini juga berpengaruh nantinya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, yang diharapkan ASN yang berkompetensi itu, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuswanto. Kita akui hari ini Pak, inilah permasalahan bangsa Indonesia Pak. Bahwasanya kita alpa membangun namanya kapasiti, kemampuan dasar rakyatnya Pak. Kenapa demikian Pak? Contohnya hari ini. Kalau kita, anak kita masuk sekolah dasar, ini tanya apa Pak? Sudah pandai membaca kah dia? Sudah pandai membaca berhitung nggak dia? Ya nggak Pak? Yang kita alami. Di Jepang itu tidak Pak. Di Jepang ditanya, sudah bisa mandi sendiri kah dia? Sudah makan sendiri kah dia? Sudah tidur sendiri kah dia? Semua kemandiriannya di bawah kapasitas dasarnya Pak. Ini kita ada salah konsep. Jujur Pak, saya bilang tadi. Saya kebetulan Pak dapat sekolah ke Jepang 15 hari Pak. Itu kelebihan saya mungkin Pak. Lihat negara luar. Tapi dibawa ke Indonesia, kelenger kita Pak. Menerap Indonesia ini banyak rusaknya. Itu saya bilang tadi Pak. Tapi apa kita diam? Tidak Pak. Maka kita perlu segenap komponen ini dari sisi mana kita bisa bangun. Bapak dari segi sekolah, apa yang bisa Bapak bangun kompetensi sosial kulturnya? Perilaku, perilaku kita itu kita bangun hari ini Pak. Nah, Bapak, bagaimana caranya membangun perilaku itu? Itu yang mau kita wujudkan ke depan, Pak. Dengan cara apa? Bapak mungkin metode-metode hari ini mendukung kita untuk mengintegrititkan. Nanti kita bicara salah satunya nanti, Pak, adalah terapkan metode komunikasi inside out, Pak. Itu dalam rangka membangun perilaku, Pak. Ini yang kita coba bangun nanti, Pak. Jadi ini masalahnya ini akan kita hadapi hari ini, Pak. Berat, Pak. Saya kadang-kadang pesimis juga, Pak. Kita bisa maju ke depan. Ini kenyataan pahit yang kita alami hari ini, Pak. Jadi ini gambaran-gambaran yang kita bisa lihat untuk kita bisa maju ke depan ini, Pak. Jadi berat di pundak Bapak Ibu guru hari ini. Jujur, Pak. Untuk membangun kompetensi sosial kultur ini. Untuk membangun rasa malu kita, tanggung jawab sosial kita itu susah, Pak. Kita alami hari ini. Ini yang kita bisa. Jadi dari orang tua juga bermulai, Pak. Dari sekolah, dari rumahnya bagus, saya yakin terbangun. Lingkungannya bagus, dia akan terwujud lagi. Inilah tahapan-tahapan yang kita bangun, Pak Jiswanto. Ini yang bertanya cukup banyak. Sudah saya jawab, ada 3. Masih ada sisa. Ini namanya Pak David tadi, suara nggak ada. Pak Kerul juga nggak ada suara, saya lihat tadi. Masih ada lagi nih Ibu Kasmini. Silakan Bu Kasmini. Iya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu Kasmini. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini mengenai pendidikan ya di negara kita kan itu tadi Bapak sebutkan bahwa saya yang anak-anak fase A itu hanya dikenalkan tentang hitung dan membaca ya Pak ya. Pertanyaan saya di sini Pak, apakah bisa kan di era kurikulum Merdeka ini kita terapkan sama seperti yang ada di negara Jepang dan supaya kita juga ikut maju seperti negara mereka gitu Pak. Gimana menurut solusi Bapak? Sebenarnya Bu, itu kan kalau di sekolah itu contohnya Ya. bisa diterapkan Bu. Ya. Artinya apa sih yang kita bisa adopsi dari sana? Di sana betul-betul membangun kemandirian. Iya. Jadi kalau di Jepang itu Bu, anak sekolah SD itu Bu, di topinya ada pitanya Bu. Ada pita warna merah, ada biru, ada kuning, ada hijau. Iya. Ini menandakan katanya, oh pita merah dia sebelah kanan sekolah rumahnya. Pita biru sebelah kiri sekolah. Pita yang kuning seberang sekolah, depan sekolah. Pita hijau belakang sekolah. Mereka hidup tuh akhirnya teratur Bu, kebersamaan mereka terwujud. Iya Pak ya. Sederhana Bu bentuknya. Tapi di Jepang terapkan Bu, jadi dia Bu.
Akhirnya apa? Saya yakin kalau di kampung-kampung kita, di desa-desa kita masih bisa diwujudkan. Kalau di kota susah hari ini, Bu. Kenapa? Rasa keamanan, rasa lingkungan itu masih berpengaruh. Tapi kalau di kampung-kampung, itu tadi, dulu orang-orang desa tuh punya perilaku yang bagus kan, Bu. Jujur. Iya, Dan juga dulu sekolah, hal yang sama, Bu. Nggak pernah ada tahu orang tua saya. betul, Pak. Pergi sekolah dari SD, jalan kaki. Padahal saya ingat, Ingat. SD saya itu jalan kaki kurang lebih 2,5 km baru sampai ke sekolah, Bu. Tapi saya hari ini bisa. SMP naik sepeda. SMA naik angkutan kota. Kita lakukan. Tapi hari ini, itu dunia berubah hari ini, Bu. Menuntut Iya, kita untuk bisa memanfaatkan perubahan dunia ini, untuk bisa kita membangun bangsa ini, Bu. Itu tantangannya. Itu Bu Kasmini. Bisa saja diterapkan. Kembali bisa. kita bagaimana komitmen di sekolah kita untuk membangun itu. Iya. Terima Itu kasih, Pak. gambarannya. Baik. Ini masih ada yang mau tanya ini. Tadi Anu Pak Dharma Satya ya. Suaranya enggak dengar loh. Oke, Ya Pak, oke Assalamualaikum. Pak, silakan Pak. Ya, ini Mati lagi suaranya Pak. Kliknya lagi Pak, masih merah Pak. Tombol apanya? Ah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak. Yang perlu kami tanyakan Pak, mengapa kita harus ada perbedaan antara AS dan P3K? Sekiranya bisa P3K disamakan dengan ASN. Begitu Pak, dengan PNS-nya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi konsepsi ini terjadi Pak. Tidak terlepas daripada pertama adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kita Pak di bidang pelayanan publik ini. Kalau memang kita harap sama Pak, artinya antara antara eh, P3K sama ASN. Namun dalamnya adalah hari ini dalam cara aturannya bahwasanya ASN dibagi dua. Ada pegawai negeri sipil, ada P3K. Itu dulu kita. Ada dua, ada P3K, ada PNS. Sekarang mengapa itu terjadi? Nah, salah satunya adalah tidak terlepas daripada keuangan negara, Pak. Artinya hari ini, saya yakin ini, Pak, tidak hanya di Pemprov Riau, di Rohil juga terjadi, Pak. Dengan diangkatnya P3K ini, beban anggarannya cukup besar, Pak, hari ini. Memakan biaya yang besar, loh, Pak. Dulunya aturan, saya kebetulan saya pernah 3 tahun jadi kepala BKD, Pak. Penetapan daripada penerimaan pegawai negeri sipil, salah satu kriterianya tersedianya anggaran. Hari ini tidak, Pak. P3K ini tidak ada anggaran, yang penting diangkat dulu, Pak. Ini yang kita bilang tadi jadi masalah di sini, Pak. Jadi, memang berat di ke depan ini, Pak. Jadi kita bisa lihat bahwasanya kalau tidak dengan pola ini, pemerintah tak kuat, Pak, ke depan. Itu seginya. Akhirnya dibuatlah P3 kontrak ini. Dalam rangka untuk memastikan pelayanan dasar itu bisa dilakukan. Cuma tantangan ke depan ini, kan itu tadi Pak. Harapan Bapak tentu harus sama kan. Itu sebabnya keluar Undang-Undang 2223 tadi Pak. Cuma hari ini tidak semuanya akan sama. Pasti ada perbedaannya Pak. Orang sekarang mengapa pengen jadi pegawai negeri? Kau ditanya. Wah, jawabannya pasti Pak. Karena pegawai negeri ada pensiun. P3K kan tidak Pak. Beban-beban seperti ini yang jadi pemerintah jadi kelengger Pak hari ini. Belum lagi nantinya masalah jaminan kesehatan dan sebagainya. Ini jadi kalau kayak saya pegawai lama Pak, terasa ada ini Pak perbedaannya. Semakin lama apa yang dinikmati yang sebelumnya makin hilang Pak. Nah, ini jadinya mengapa pemerintah hari ini P3 saya yakin juga nantinya nih pegawai negeri sipil terima TPP, P3K TPP ada nggak? Nah, kan timbul pertanyaan lagi Pak, harus bersama. Nah, ini kita berharap, saya jujur aja Pak, saya sampaikan tadi di awal, mudah-mudahan ke depan kita punya eh, niat baik pemerintah akan menyelesaikan berbagai aturan tentang P3K itu Pak.
Karena contohnya kayak Bapak, saya yakin apakah golongan 9 enggak Bapak sekarang? Mungkin golongan 9. Bagaimana jadi golongan 10? Bagaimana naik ke depan? Gaji juga naik ke depan. Ini diharapkan seperangkat aturan untuk itu, Pak. Saya rasa demikian jawaban saya, Pak. Oke, Pak Dharma Satya. Baik, ini makin banyak ini. Terima kasih Masih Pak. masih ada Ibu Ilianis. Ilianis loh. Silakan Bu Ilianis. Izin Pak, nama saya Ilianis, apanya dari Puskesmas Bagan Batu Pak. Yang akan saya tanyakan, cara pendidikan kita Pak, yang paling dasar itu kan dari rumah Pak sebagai orang tua. Kalau kita terapkan seperti yang disampaikan, seperti yang di Jepang itu Pak, eh, anak-anak yang masuk SD itu apanya sudah bisa mandiri, mandi sendiri atau berpakaian sendiri ya kan Pak. Seandainya tidak kita terapkan untuk belajar membaca seperti mau masuk sekolah. Seandainya kami terapkan seperti itu Pak, menerapkan pola seperti itu, takutnya anak kami ketinggalan Pak. Bisa-bisa anak kami tidak naik kelas karena di kelas 1 sekarang biasanya diwajibkan sudah pandai membaca. Jadi kami kayak mana supaya kami bisa sedikit banyaknya mensinkronkan antara yang perubahan yang kecil bisa kami terapkan sebagai orang tua di rumah berdasarkan di lingkungan sekolah juga. Terima kasih. Baik, itulah masalah di Indonesiaku ini, Bu. Kadang-kadang cara kurikulumnya tidak demikian, Bu. Tapi guru-guru di sekolah kita tuh yang salah kaprah. Pengen senang aja sekolahnya. Kok ditanya, harusnya orang masuk sekolah tuh belum bisa membaca, belum bisa berhitung, peran sekolah untuk ngajarnya. Ini enggak, mau terima bersih loh. Yang jadinya apa? Ini kejadian secara konsep teori, Bu, tidak matangnya anak. Belum saatnya dia membaca, sudah ibu suruh membaca di rumah. Belum saatnya berhitung, udah ibu suruh berhitung di rumah. Dia harapan nanti sekolah punya prestasi. Tidak, Bu. Konsep teori psikologi tidak demikian. Berilah dia pada saatnya yang matang, dia untuk siap pada saatnya itu. Ini kenyataan yang kita alami hari ini, Bu. Bangsa kita ini. Jadi, akhirnya Pak orang tua memaksa anaknya belajar, baca waktu kecil. Belum saatnya. Dia saat itu pengen bermain, saat itu dia pengen dia bersama-sama kawan-kawannya, kita paksa belajar. Kita suruh ini. Kenapa? Nanti kita ragu untuk bisa diterima. Saya jujur, Bu. Saya kelahi sama istri di rumah gara-gara itu dulunya, Bu. Saya melarang istri saya mengajar anak saya membaca. Saya melarang anak saya untuk belajar berhitung. Kayak pure murni, anak saya pandai di SD, Pak, bacanya. Pandai berhitung di SD, Pak. Alhamdulillah hari ini, Bu. Semester 1 memang kelenger, Bu. Anak saya tidak berprestasi, Bu. Tapi masuk bulan semester keduanya, alhamdulillah, Bu, anak saya dapat prestasi, Bu. Dan pada akhirnya saya bahagia hari ini, Bu. Selesai pendidikannya di UGM. Dan bahkan saya bangga juga hari ini, Bu. Dari 3.600 orang, 3.600 orang lebih melamar di BUMN, yang terima 70 orang, terima anak saya, Bu. Sederhana, Bu. Ini kan kadang kita yang salah, kemandirian. Sedangkan ini, anak saya juga tidak mandiri, Bu. Sampai hari ini saya lihat. Kenapa? Peran orang tua, Bu. Kasih sayang orang tua berlebih kadang-kadang, Bu. Sehingga kita tidak mandiri. Ditambah lagi kondisi sekolah. Jadi negatifnya di rumah terjadi, ditambah lagi kondisi sekolah. Akhirnya kapan bangsa kita mau maju, Bu? Ini yang terjadi, Bu. Ini yang agak berat bagi kita. Akhirnya apa, Bu? Itu baru segi yang positif. Negatifnya lebih besar, Bu. Hari ini kita bisa lihat. Banyak orang tua malas ngajak anaknya dikasih HP. Dikasih game. Dan kadang kalau lagi makan dikasih HP sambil makan. Kan nggak benar, Bu. Ini kejadian-kejadiannya. Nah, ini yang saya bilang kadang-kadang sampai hari ini, anak saya udah besar juga, saya hadapi yang sama, Bu, hadapi ini. Ini yang kita alami, Bu Ilyas ya. Jadi sangat beragam. Baik, ini pertanyaan cukup bertambah di bawah ini.
Masih ada Pak Bapak Bu Nadi. Silakan Pak Bu Nadi. Ini masih ada tiga lagi nih. Silakan Pak Bu Nadi, bisa bicara ditanyakan singkat padat Pak. Suaranya belum Pak Bu Nadi. Ibu Ilyas tutup suaranya bisa, oke? Sampai dua aku apanya ini. Oke, nggak bisa Pak Bu Nadi. Nggak ada suara ini. Baik, kalau tidak bisa Bu Nadi kita pindah ke Bapak Zulpami Siregar. Oke Pak, Ya, bisa, baik. bisa dengar Pak. Dengar, alhamdulillah dengar Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada kami. Zulfahmi Siregar dari Rokan Hilir, guru SMP Negeri 9 Tanah Putih. Pertanyaan kami masalah keterkaitan dengan waktu belajar anak sekolah ini Pak. Anak belajar waktu sekolah, kalau di Rokan Hilir khususnya ini, kalau yang tingkat SMA itu sampai jam 4 baru pulang ya. Sampai jam 4. Kemudian kalau SMP sampai jam setengah 2. Kalau SD jam 12.10 udah pulang. Nah, keterkaitan hal itu, waktu belajar, sementara memang mau dituju itu adalah pendidikan yang harus kita capai dan kita berikan terhadap anak didik kita. Sehingga mungkin ada apa namanya itu waktu kalau sudah semakin lama, bisa saja mungkin ilmu semakin banyak yang diberikan. Sementara perhitungan antara ilmu ini dengan pertimbangan kita dalam kesehatan, Pak, mungkin ironis sekali saat ini, Pak. Anak-anak kita saat ini kalau yang namanya anak SMA ataupun anak SMP, masih anak-anak mereka itu sudah banyak eh, kena penyakit emah ataupun asam lambung. Diakibatkan apa? Diakibatkan mungkin keterlambatan makan atau segala macam. Oke lah mereka yang mungkin ekonominya orang tuanya lagi bagus, jajan anaknya mungkin bisa banyak. Tapi bagi mereka yang keluarga di bawah rata-rata, bisa saja jajan anaknya mungkin nggak ada. Kalaupun ada paling 5.000 perak barangkali, itu pun tak setiap hari. Nah, inilah ironis sekali Pak. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita ini Pak di Kabupaten Rokan Hilir ini khususnya, apakah memang kebijakan ini tidak bisa dirubah atau bagaimana? Mohon pendapatnya dari Bapak. Baik Pak, ini pertanyaan bagus Pak. Ini ilustrasi Pak ya, Iya Pak. sederhana saja. Di Jepang itu dulu ada namanya, sekarang kita kalau di Pekanbaru ini di mana-mana ada namanya Hokkaido Bento Pak. Bapak bisa kenal namanya masakannya restoran Hokkaido Bento. Kalau Bapak mau ketahui ini restoran berawal dari kehidupan susah orang Jepang Pak. Iya. Seorang pegawai di Jepang, dia susah hidupnya Pak. Hmm. Maka agar dia bisa bertahan dalam kemajuan kehidupan, maka dia membawa bekal dari rumah, Pak. Hmm. Bekal itu di rumah. Pas saat orang jam makan, dia makan, Pak. Tapi kenyataan terjadi apa, Pak? Jadi usaha akhirnya, Pak. Teman sampingnya heran, kamu kok bawa makanan dari rumah? Jawabannya pertama adalah, saya adalah dari segi keuangan. Yang kedua, kalau saya bawa makanan dari rumah, saya bisa istirahat. Saya tidak repot-repot cari makanan lagi. Saya bisa 1 jam istirahat, jam kantor itu bisa istirahat. Dan saya juga bisa menenangkan diri dalam satu jam. Kembali ke perilaku bangsa loh Pak. Ini yang berat dari kita Pak. Kadang ini orang tua juga Pak. Tidak siap. Sebenarnya segi positifnya Pak. Ada segi positifnya. Jadi kalau orang tuanya menyiapkan, bukan berarti harus makan jajan Bapak bilang tadi. Ini Jepang terjadi hari ini Pak. Banyak anak-anak tuh bawa bekal dari rumah. Orang tuanya Pak punya komitmen membangun kapasiti anaknya. Ini yang terjadi Pak. Kalau Pak bilang tadi jajan, nah tidak. Ada yang terbaik pada itu Pak. Komitmen orang tua, komitmen anak, komitmen sekolah Pak.
Betul-betul ini diberi penghargaan bagi mereka. Ini yang tidak terjadi. Padahal kita punya potensi sumber daya alam yang besar, Pak. Untuk itu. Ini yang saya bisa lihat bahwasanya Indonesia ini banyak hal yang kurang yang kita hadapi. Jadi itu Pak Suplami. Jadi kalau bilang tadi komitmen tinggal Pak kita hari ini, bagaimana kita bisa lebih baik ke depan. Jadi Oke, ini siap. beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan sangat penting bagi kita, bagaimana kita bisa melangkah lebih baik Pak. Pak Zulfami. Siap, Itu Pak. Pak Zulfami ya. Terima kasih, Pak. Ya baik. Ini masih ada dua lagi nih. Alpian Anna Anneri loh. Silakan Pak Alpian. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ini ada dua nih. Pak Alpian dulu deh. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya silakan. Alfian Aneri dari Rokan Hilir, tepatnya di Kecamatan Bagan Raya, SD 010 Bagan Barat. Saya menyimak tadi apa yang dipaparkan oleh Bapak, yaitu mengenai anak SD untuk masuk sekolah itu belum boleh diajari membaca, Pak ya. Jadi ada Bapak bilang tadi, guru SD itu hanya menerima bersihnya aja tadi kan. Karena anak yang masuk itu sudah pandai membaca, jadi Bapak bilang tinggal menerima bersihnya aja, mengajarnya kan. Sementara yang Bapak anjurkan tadi, seharusnya anak-anak yang masuk SD itu tidak diajarkan, yang baru masuk itu tidak diajarkan membaca. Jadi berkaitan dengan itu Pak, pada kurikulum Merdeka ini kan banyak diajari literasi Pak. Jadi bagaimana guru-guru kelas 1 itu akan memberikan pelajarannya sementara anak-anak itu belum mengenal atau belum bisa membaca. Sementara kan zaman sekarang ini anak-anak itu sudah dikenalkan dengan HP ya Pak ya. Jadi kalau di rumah mungkin main HP, jadi terlalu senang main HP, terlalu keenakan. Jadi pada saat dia masuk kelas awal kelas 1 itu, kalau misalnya belum diajar membaca, tidak disuruh membaca, anak itu makin senang Pak. Ini pengalaman ya Pak, karena guru SD Pak ya. Karena makin senang dia nggak disuruh membaca. Kemudian berkaitan dengan itu, anak-anak ini kan tipenya kalau dalam satu kelas itu Pak berbeda-beda Pak. Jadi sangat sulit kalau dia belum mengenal atau mengenal membaca, itu sangat sulit Pak. Yang kemudian yang saya tanyakan nanti pada saat penilaian semester Pak ya, karena anak itu mungkin membacanya pun kalau misal satu semester itu kalau memang dia di awal belum pandai membaca, itu sangat sulit Pak. Jadi bagaimana penilaian kita nanti untuk mengambil nilai pada saat nanti untuk penilaian semester, sementara anak-anak itu kan kalau belum pandai membaca kan belum tahu apa itu yang kita berikan soal-soal. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab sederhana Pak. Di Jepang itu Pak, memang kelas 1 itu tidak ada membaca berhitung kan Pak. Kurikulum kita ini yang lucu Pak. Masa anak yang kelas 1 di situ belum saatnya dia membaca, sudah membaca. Malah dari rumah. Di Jepang itu Pak, di Korea itu, kelas 1 itu apa Pak? Nilainya perilaku, isinya apa Pak? Bermain. Apakah dia bisa mandiri nggak? Dia bisa ke kamar mandi sendiri. Dia bisa makan sendiri. Dia sudah bisa mandiri. Semua nilai mandirinya Pak. Bersamaan dibangunlah dia tadi membaca, bersamaan itu dibangun dia yang namanya berhitung, Pak. Di kita enggak. Ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang kurikulum merdeka itu adalah bagaimana membangun perilaku anaknya. Ini bukan literasi dalam arti artinya di sini tentunya ada hal yang perlu kita lihat. Kalau harga mati Pak bilang tadi, akhirnya apa? Dia tidak punya sosial kultur, Pak, terbangun. Tidak punya rasa kebersamaan, tidak punya rasa tanggung jawab,
Ini yang kita alami hari ini, Pak. Jadi kadang-kadang ini yang kita bisa lihat, bangsa kita ini mau bawa kemana. Saya agak kritis menghadapinya, Pak. Perilaku hari ini. Jadi akhirnya lingkungan kita rusak, Pak. Udah di rumahnya rusak, di sekolah tambah rusak lagi. Nah sekarang kalau begitu, saya bilang tidak sama, mungkin keras saya ngomong tadi, Pak. Anak ditanya waktu masuk anak kelas 1 sudah bagaimana membaca. Kau sudah bagaimana baca, terima. Kau tidak pakai itu baca, ditinggalkan, Pak. Sekali sekolah lain. Kan itu yang saya bilang tadi, Pak. Ini yang jadi lemahnya kita. Kalau di Jepang tidak, Pak. Ditanya yang tadi saya bilang tadi. Kalau soal tes di Jepang adalah tes psikologinya, Pak. Anak disuruh membuat gambar manusia. Dilihat dari tesnya. Kalau seandainya gambar anak itu ada kepala nggak? Ada. Ada badan nggak? Ada. Ada kaki nggak? Ada. Ada tangan nggak? Ada. Nanti dikejar lagi, Pak. Di kepalanya ada dua mata nggak? Ada hidung nggak? Ada mulut nggak? Ada alis nggak? Ada telinga nggak? Ada rambut nggak? Di tangannya ada lengannya nggak? Ada tangannya, jarinya nggak? Semakin lengkaplah maka anak itu punya kapasiti yang lebih baik, Pak. Adik kita kan nggak, Pak, ditanya kan lain. Jadi udah saya nggak ngerti di mana salahnya nih, Pak. Jadi kurikulum yang kita buat hari ini yang kadang mengadopsi, Pak, yang hal-hal yang kadang satu sisi yang tidak membangun itu. Akhirnya, Pak, mereka tidak mandiri. Itu kejadian Pak Ali nih. Jadi saya jujur, Pak, saya waktu masuk anak saya sekolah dasar, Pak, saya pilih sekolah yang bisa menerima anak saya itu belum pandai membaca. Karena ada konsep teori psikologi disebutnya one plus matching. Kita boleh mendidik anak satu tingkat di bawah kemampuan dasarnya. Ini kejadian adalah puluhan tingkat di bawahnya kita paksakan, Pak. Belum saatnya kita paksakan. Nanti dewasa rusaknya, Pak. Di mana? Di perilakunya, Pak. Ini yang saya bilang tadi. Jadi, ini saya nggak tahu juga hari ini pemerintah mau kemana dibawa kita nih, Pak. Baik, ini waktu saya mungkin semakin mepet ini waktunya. Tapi yang mati bertanya masih ada ini, Ibu Andriwati ya, Endrawati ya. Silakan Bu Endra, singkat padat, Pak. Ya, Ya, dengar Pak suara saya Pak? dengar Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Eh, yang mau saya tanya agak banyak Pak, cuma tujuannya sama tentang membaca menulis. Tadi Bapak ada mengatakan bahwa Bapak melarang istri Bapak mengajari anak membaca dan menulis khusus anak Bapak gitu. Yang ingin saya tanya, di usia berapa, di kelas berapa anak Bapak bisa membaca dan menulis? Siapa yang ngajari? Apakah dia diajarkan oleh guru atau belajar sendiri? Kemudian Pak, maaf ya Pak, pertanyaan agak banyak. Eh, Efek dari COVID kita Pak, tahun 2019, itu terasanya sekarang Pak, anak di kelas 5 banyak yang tidak bisa membaca karena anak belajar dari rumah, daring. Terus saya juga ada mendapatkan anak yang tidak begitu lancar Hilang menulis gitu ya Pak orangnya ya. fotoku. Jadi Pak, gimana solusinya kalau memang anak tidak ditekankan membaca dan menulis, supaya anak bisa menjawab soal, bisa menulis soal, bisa menjawab pertanyaan, dan yang itu jadi tuntutan gitu loh Pak. Kan kita belajar ya Pak, mengajar. Ada bab-babnya. Nanti setiap babnya kita membuat soal juga sesuai dengan KD-nya dan lain-lainnya gitu loh Pak. Jadi kita juga sebagai seorang guru dituntut harus mencapai target gitu Pak. Sementara anak yang ada yang belum bisa membaca dan menulis, kita perlu membimbing dia gitu ya Pak. Jadi sebaiknya di kelas berapa anak ini perlu diajarkan membaca menulis, wajib dia harus bisa membaca dan menulis gitu. Dan mengenai anak Bapak tadi, apakah dia belajar sendiri atau diajarkan sama gurunya di usia berapa, di kelas berapa? Belum masuk SD. Kapan dia pandai membaca? Sewaktu dia SD kelas 1 itu dari semester 1 itu, Bu. Dia ikut yang progres di sekolahnya, pembelajaran di sekolah. Kita orang tua mendorong di rumah, Bu.
Bagaimana dia bisa membaca? Salah satunya adalah perilaku orang tua lagi, Bu. Di depan dia. Kita baca buku bacaan untuk dia bisa membaca, Bu. Rasa rasa ingin dia makin membaca terjadi, Bu. Maaf, Bu, mungkin kalau di rumah saya mungkin Bu dikumpulkan komik, Bu. Satu lemari sih komiknya, Bu. Ini contohnya, Bu, saya coba dorong. Akhirnya saya juga, Bu, saya kan jago baca juga, Bu. Akhirnya ini kondisi ini yang terbangun, Bu. Jadi tidak bisa sendirinya. Orang tua terlibat, guru juga terlibat. Di Indonesia ini yang belum terjadi, Bu. Orang tuanya ke utara, anaknya ke selatan, gurunya ke timur. Kapan terwujudnya itu loh, Bu? Nah, jadi saya bilang ini kondisi kita hari ini. Akhirnya apa hari ini, Bu, Ibu bisa lihat? Ibu bilang tadi, efeknya kelas 5 belum pandai membaca. Kenapa? Tidak konsistennya sekolah, Bu. Tidak pandai membaca ya tidak naik kelas, Bu. Tidak, Pak. Maksudnya waktu itu kan COVID, Pak. Jadi sekarang anak itu di kelas Ya. 5 banyak yang tak bisa membaca karena anak kan waktu itu daring, Pak, belajar di Ya rumah. itu tadi dia bilang, berani tidak orang tuanya menetapkan tidak naik, Bu. Itu tadi jadi kendala hari ini. Kita kan selalu ini, Bu, supaya sekolah tetap menjaga dapat adu akreditasi, dapat apa, kita tidak berani. Jadian juga, Bu. Ini di mana selalu. Itu cepat. Malahan kalau di Singapura lebih parah lagi, Bu. Singapura itu, Bu, tamat SD itu, sekolah dasar mereka 9 tahun. Mereka tidak mengenal yang SMP. Si A ini masuk SMA, si B ini masuk SMK. Nggak bisa melawan, Bu. Nanti tamat SMA, si A ini K tadi, ini kerja, ini yang bisa diploma. Sekolah yang menentuin, Bu. Perencanaan yang jelas. Di kita kan enggak, Bu. Jadi kalau kita banding keluar, makin jauh terasa negara kita ini, Bu. Saya bilang tadi, saya sekolah ke Jepang 15 hari. Bahkan kalau saya sempat sekolah ke Jerman, Bu. Lebih parah lagi, Bu, banding Indonesia. Semakin terasa kita ini, Bu. Jadi itu, Jadi Bu. Jadi, menurut Bapak solusinya gimana, Pak? Anak, maaf, yang tidak bisa menulis ini kita bimbingkan, Pak. Ya kan? ya Secara otomatis mau mandiri. tidak mau peran guru, Ibu, hari ini. Peran sekolahnya bersama-sama terhadap anak-anak kita itu, Bu. Yang sekarang terlanjur di kelas 5, belum pandai, terpaksa dibina, Bu. Ini tadi diajak orang tuanya. Dan orang tua menyadari anaknya tidak punya kemampuan. Ini tidak kadang orang tua, Bu. Orang tuanya kadang anak membaca dia malu. Dia malah apa tanpa tenteng nyalain sekolah. Nggak, dia merasa tanggung jawabnya tidak ada. Sekolah disalahkan. Padahal dia itu punya tanggung jawab di rumah kok. Saya jujur, Bu, saya bilang tadi. Jadi kadang-kadang saya memang waktu ini mungkin pengalaman, Bu. Kadang-kadang saya tanya waktu anak saya kelas 1 itu. Ada bacaan iklan contohnya. Yamaha. Saya bilang sama dia, coba tulis baca, coba tunjuk bacaan Yamaha. Dia keliling carinya, itu dapat. Akhirnya dia bisa membaca, Bu. Ini stimulan oleh orang tua, Bu. Ya, Jadi orang tua harus punya pendidikan juga, Bu. iya, Kak. Itu tadi jawab. Jadi tidak bisa sekolah-sekolah aja yang salah, tapi semua kita tanggung jawab sama, Bu. Seperti Kayak tadi gitu. Bapak bilang kan, jangan sekolah hanya menaikkan anak yang tak bisa Ya, membaca, tidak bisa ya. menulis. Kami juga ingin Pak membantu anak, tapi kadang maaf seperti Bapak bilang dari orang tua, dari anak kurang motivasinya gitu. Jadi kita kadang capek sendiri, kita nggak bisa berhasil jadinya gitu. Mau Itulah ditinggalkan masalah dia, kita hari ini, Bu. ya Pak. Oke, Bu. Jadi ini tadi. Jadi peran kepala sekolah, bagaimana peran daripada, ini kan peran daripada perangkat desa lagi, Bu. Berperan di situ, berkomunikasi, Bu. Ini kan di Indonesia kan tidak terjadi seperti itu, Bu. Kepala desa, urusan kepala desa, guru urusan guru. Kan saya sangat yang jauh sekali, Bu, kita alami hari di Indonesia ini. Jadi kebetulan saya punya pengetahuan lebih tinggi aja itu, Bu. Kadang sedih lihat bangsa ini, Bu. Baik, ini kalau saya tak layani pertanyaan semua, kita kelengel Makasih ini. Pak. Saya Makasih minta jawabannya Pak. saya minta waktu dulu sebentar ya. Ini nampaknya kita masih, tolong dibuka sternya bisa nggak ya? Oke, saya coba lanjutkan aja duluan. Ini supaya kita selesai ini. Jadi bagaimana meningkatkan kompetensi sosial kultur itu? Ada 3 cara. Yang pertama, temukan core
Fuse ASN itu. Tujuannya di ASN itu apa? Yang kedua, tanamkan Copilot ASN. Yang ketiga, terapkan komunikasi inside out. Kita lihat yang pertama. Saya tanya Bapak, Ibu menjadi pegawai P3K tujuannya apa? Minimal ada tiga. Strong why, big why, yang kedua green why. Apa itu strong why? Kita menjadi ASN adalah mendapatkan materi. Yang kedua harga diri. Yang ketiga pengabdian. Kalau ditanya harga diri contohnya, dulu waktu saya masih bujang, kalau pakai warna-warna kaki dinas itu, pergi ke rumah mertua, dihargai kan oleh mertua kita. Wah, ini pegawai negeri sipil mertuaku, calon menantuku. Nah, materi kita sama. Jadi kita dalam diri kita tiga itu ada. Kita pengen strong way juga, punya big way juga, ada green way-nya, pengabdian. Saya jujur Bu, tahun 99 udah jadi kabak umum kepegawaian di Biro Kantor Gubernur. Saya menjadi ketua tim penerimaan CPNS di Natuna. Saya tanya, apa tuh jadi pegawai ini? Ini yang rusak hari ini. Berapa banyak pegawai negeri sipil yang masuk tindak pidana korupsi? Berapa banyak orang aparatur terlibat hari ini strong way karena hedonis, mencari kesenangan. Nah, kita lihat hari ini yang terjadi hari ini. Kalau strong way ke depan jadi materi, tidak ada cukup yang materi bagi kita. Tapi kalau kita pusatnya yang kedua, big way, flexing, harga diri. Ini ibu-ibu yang banyak hari ini biasanya. Maaf nih kalau ibu marah sama saya. Pergi ke mall, posting. Beli baju baru, posting. Beli jilbab baru, posting. Sepatu baru, posting. Suami baru, nggak diposting. Ini flexing namanya, Bu. Harga dirinya. Ini kejadian juga kita hari ini. Yang kita alami. Yang diharapkan ini dia. Green way di tengah-tengahnya. Fokusnya green way pengabdian. Maka terbangunlah integritas terpercaya. Ini yang kita harapkan sebenarnya, Bu. Nah, sekarang kita lihat. Ada satu lagi konsepsi, Bu. Dalam kita bekerja itu. Ada konsepsi yang bahagia berkarya. Ada empat kategori. Orang ke kantor itu dia bahagia dan berkarya dia. Jadi kalau ibu ke sekolah itu bahagia dan berkarya. Karya apa ibu? Ibu mendidik anak-anaknya. Kalau gagal ibu tidak bahagia. Kalau di kantor yang kantoran, ke kantor dia akan membuat sekian buah surat, jam kerja habis dia belum mau pulang. Kenapa? Dia belum selesai suratnya. Ini yang kita bilang namanya konsep bahagia berkarya. Ada juga pegawai kita tidak bahagia, tidak berkarya. Ini biasa bawahan, Bu. Dia ngomel, enak aja pimpinan. Tidak ada bahagianya. Yang berikutnya, dia bahagia tidak berkarya. Ini kalau saya bilang namanya Batalion 7304. 7.30 apel dia ada di kantor, masuk kantor, tengah-tengahnya kosong, jam 4 dia pulang. Sehingga saya bilang Batalion 7304. Ada lagi kategori yang keempat, tidak bahagia, tidak berkarya. Ini yang sering nongkrong di warung kopi. Ngelitik pemerintah, dia pandai. Tapi tidak ada karyanya. Ini masih banyak pegawai kita pada level ini. Kemudian ini orang-orang yang bahagia berkarya. Susah mencari hari ini. Ada Mari Muhammad, ada Brian Lopa, ada General Hugeng, Emil Salim, Arkidok Akolsar, Binsar Siregar. Ini orang bahagia berkarya. Sekali lagi saya lanjut ada teori nama teori ISK. Orang yang green way pasti di spiritual Christian. Orang yang big way baru pada level emotional Christian. Orang strong way dia hanya intellectual question. Kalau ini kita lihat, ini yang pertama kita bisa lihat terhadap materi ini. Yang kedua, bagaimana kita tanamkan korban akhlak tadi, Bu?
Ini Bapak Ibu udah pelajari nantinya. Nanti secara secara mendalam akan belajar ini. Saya hanya pengantarnya saja. Apa boleh? Ya. Kemudian, oke Bu, nanti sebentar. Baik, berikutnya ini Bu, udah kita bisa lihat bahwasannya eh, Korupil Akhlak itu udah di launching oleh Pak Jokowi dulunya. Kemudian ini isinya, Ibu akan belajar ini apa itu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekarang yang tak kalah penting ini namanya empower branding. Saya tanya hari ini, Bu. Tapi kita tidak bisa interaksi langsung karena tidak terbuka. Kalau ada yang bisa buka suara, silakanlah buka suaranya dulu. Saya tanya nih. Bisa buka suaranya masing-masing? Bisa, Pak. Coba buka. Masing-masing Bisa, nanti saya Pak. ingin tanya. Bisa, Bu. Bisa, Pak. Oke, Dari Bedengong, Pak. rame Bening. ya. Ada berapa orang aja deh? Saya tanya. Ya, saya tanya sama Bu Kairia aja lah. Bu Kairia. Bu Kairia, empower brandingnya apa? Empower brandingnya Teh Botol Susu apa? Suara. Makannya. Apapun minumannya, Saja makannya. Apapun makanannya. apapun makanannya, minuman Teh Botol Sosro. Ya kan? Tolong dimati yang lain lagi, dimatikan lagi loh. Banyak storing buatnya. Itu lagi, baik. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. 100 itu Ibu. Ini kenyataannya hari ini. Tapi kalau ditanya hari ini, apa visinya Kabupaten Rokan Hilir? Audio. Datang jawab kan? Nah, coba kan. Kalau kita bisa lihat empower brandingnya Teh Botol Sosro, kita jawab apapun makanannya, minumannya Teh Botol Sosro. Yamaha selalu terdepan. Hafal oleh kita. Ditanya sekarang visinya Rokan Hilir apa? Itu yang dinyanyikan. Nah, nggak hafal oleh kita kan? Bagaimana mau maju? Ini akhirnya sekarang empower branding pegawai sipil adalah bangga melayani bangsa. Lanjut jadi Pak. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu terapkan teori komunikasi inside out dari dalam keluar. Ini Bapak menghidupi para milenial, para zilenial. Tidak bisa lagi dari luar ke dalam. Ini metode komunikasi ke depan Ibu terapkan. Dari dalam keluar. Kita gali dia. Kita tanya dia. Ilustrasi saja, Bu. Saya punya anak. Bapaknya kepala BKD, suruh jadi pegawai negeri sipil, nggak mau dia, Bu. Suruh masuk STPD, nggak mau. Anak saya, Bu. Tapi dia pengen kuliah di ITB. Dia pengen kuliah UGM. Alhamdulillah dia kuliah UGM. Selesai dia. Hari ini dia bekerja di BUMN. Tapi sayang, sebelum puasa kemarin telepon mamanya. Dia bilang sama mamanya, tolong bilang sama suami mama, di PU buka pegawai negeri. Saya timbul pertanyaan, dulu jadi pegawai negeri nggak mau, kok hari ini mau? Saya komunikasi inside out. Saya tanya, gaji kamu berapa? Bagaimana kamu kerja? Kebetulan dia kerja di IKN hari itu, di IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Akhirnya diketahui, dari segi gaji lumayan Bu, 9,6 juta satu bulan. Di luar makan, di luar penginapannya, tempat tinggalnya. Tapi dia pengen jadi pegawai. Akhirnya ditanya, kenapa ingin jadi pegawai? Jadi pegawai negeri itu enak, Pak. Kerja santai, terima gaji. Kan jeleknya dilihat dari dia, Bu. Nah, ini contoh komunikasi inside out hari ini, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian ke depan mau tidak mau menerapkan komunikasi inside out. Ini kalau teori tadi kita gabungkan, Bu. Dari teori tadi kompetensi, kita gabungkan dengan teori bahagia berkarya, kita gabungkan dengan teori ISK. Orang yang spiritual pasti green way. Pasti kapasitas yang bagus. Pasti kompetisi yang bagus. Dia bahagia berkarya. Tapi kalau dia emotional Christian, dia big way baru.
agility-nya bagus, kompetitivitasnya bagus. Tapi kalau intelijensi, strong way-nya, baru si strong way, Bu, teknisnya. Ini kita bisa lihat dalam hari ini. Ini harapan saya, kali ini kita pada level yang biru ini, di pengembangan kompetensi ASN, nanti kita bisa wujudkan ASN kelas dunia. Output dari kegiatan kita inilah capacity Bu meningkat, agility meningkat, kompetisi meningkat. Outcome-nya, pola pikir ASN berubah. Kemudian menerapkan akhlak, menciptakan tingkah laku ASN budaya kerja, kemudian menjadi ASN yang unggul, ASN profesional, akhirnya kita bisa wujudkan ASN kelas dunia. Yang saya sampaikan di awal tadi. Baik, saya minta Ibu sama-sama, tapi tidak usah, ini tidak bisa karena di ruangnya ini akan suaranya akan storing deh. Baik, sampai sini pertemuan kita. Ini saya dikejar waktu, Bu. Waktunya udah habis sebenarnya untuk pertemuan ini. Tapi saya akan siap, Pak, kalau ada nantinya kita komunikasi lagi berikutnya. Saya rasa demikian pertemuan saya. Ini pertanyaan cukup banyak ini. Saya tidak bisa ada waktu, Pak, karena saya sudah ditunggu juga pertemuan dengan pelatihan terhadap orientasi DPRD. Baik, saya rasa pertemuan saya dari sini. Saya kembalikan nanti ke moderator. Nanti Terima saya minta kasih, izin Pak. melalui PIC, nanti saya kirimkan materi Materinya, Pak. Bapak Ibu Jangan lupa, sekalian. Pak. Lihat PIC aja nantinya. Terima Baik, kasih terima kasih. Bapak materinya. Selamat Bless you. menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak. ilmunya. Terima kasih Pak Terima materinya. kasih kepada Bapak Abang dan Sazizal MPD. Pak, amin. Ya, terima kasih Pak atas materi dan diskusi hangatnya siang ini Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dapat meningkatkan kompetensi dan P3K dapat berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional. Insya Baik, Allah. materi hari ini telah selesai. Kita break lagi. Kita break 15 menit ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita masuk ke materi overview kebijakan pelatihan yang akan disampaikan oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial. Baik, silakan bagi Bapak Ibu mau istirahat, kita beri waktu. Terus kita akan join kembali 15 menit ya. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti nanti matikan hotspotnya dulu.